Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akil Afif. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya tentang lingkungan dan peluang serta ide wirausaha. Hal ini menjadi sangat krusial karena kita tidak hanya ingin melakukan pengembangan bisnis atau berwirausaha itu dimulai dari berbagai peluang yang kita lihat dan yang kita temukan. Itu bisa saja muncul dari tanpa kita sadari, dan itu memunculkan keberanian kita untuk menangkap sebuah peluang bagi kita ke depannya untuk membuka satu usaha atau suatu bisnis tertentu. Peluang ini kadang-kadang bisa muncul atas interaksi dari segala sesuatu yang kita rasakan di lingkungan ini. Baik, kita akan coba bahas tidak hanya terkait dengan analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, juga termasuk dengan berbagai ide dan gagasan dalam berwirausaha. Begitu pentingnya lingkungan, begitu pentingnya peluang bagi para pemula yang ingin membuka satu bisnis usaha, sehingga memang perlu dianalisis, dipikirkan sedemikian rupa. Apakah peluang yang muncul, apakah lingkungan bisnis yang akan dijadikan sebagai objek atau tempat kita mengembangkan usaha itu menjadi satu titik yang memberikan dampak baik atau memahami untuk memanfaatkan dan diambil kebijakan keputusan akhirnya. Yang ini akan menjadikan pilihan yang keberanian, kemampuan analisis, ketepatan untuk melihat segala sesuatunya yang perlu kita perlukan. Yang pertama yaitu analisis yang cukup peka dan tajam terkait analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, termasuk ide dan gagasan dalam berwirausaha. Bagi kita yang mulai dari analisis lingkungan bisnis, apa saja sebenarnya yang terkait, khususnya jika ada kaitannya dengan organisasi atau lembaga, maka secara tidak langsung akan muncul dua istilah, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Internal atau lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, sedangkan lingkungan eksternal yaitu adalah lingkungan di mana situasi yang terkait dengan kegiatan atau operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya akan bisa bertahan atau bisa berkembang. Hal ini menjadi dua jenis lingkungan yang ketika kita ada di area organisasi, artinya lingkungan menjadi satu kondisi, satu hak, dan satu tempat di mana peluang bisnis begitu harus menjadi dasar dan pertimbangan ketika kita memulai sebuah usaha. Internal dan eksternal tentunya memiliki dampak dan akibat dari proses pelaksanaan tadi dan juga perjalanan bisnis yang akan kita laksanakan nanti. Untuk lingkungan eksternal, pada akhirnya kita juga akan terbagi pada dua lingkungan. Yang pertama yaitu yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi dan seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi, dan lingkungan ini tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga yang sering disebut dengan lingkungan makro. Yang kedua, lingkungan sosial. Jadi lingkungan kerja termasuk lingkungan sosial dalam konteks ini adalah faktor lingkungan yang sangat kuat. Lingkungan kerja memasukkan semua elemen dan relevan, dan ini pada prinsipnya akan memberikan pengaruh sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Secara langsung adalah elemen-elemen tersebut adalah pemerintah, kreditur. Kreditur termasuk di dalamnya yaitu pemasok karyawan, yang sudah pasti tentunya juga terdapat konsumen yang juga ikut bersaing dan lain sebagainya. Sementara lingkungan sosial itu meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, budaya yang secara tidak langsung atau disadari akan memberikan dampak dan pengaruh proses perencanaan bisnis yang kita lakukan. Lingkungan ekonomi suatu masyarakat kita dapat tergolongkan ke salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme sosial, baik pada sistem ekonomi sosialisme, pada sistem komunisme, atau sistem pasar bebas. Misalnya sedikit banyak masih terkait atau dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian yang tidak
bisa dipisahkan dari perekonomian. Sebagai contoh, faktor yang mempengaruhi hampir semua hal ini yang tentunya akan memberikan pengaruh pada kebijakan pada keputusan bisnis yang akan kita lakukan. Kaitannya dengan teknologi ini adalah mengikuti manufaktur atau teknologi produk, termasuk jasa serta teknologi bisnis, dan semuanya adalah pengetahuan manusia. Peralatan yang masuk di dalam metode kerja sistem pengolahan, peralatan elektronik, peralatan komunikasi yang juga terindikasi dalam konteks ini adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan semua hal yang ada kaitannya dengan teknologi. Itu digunakan dalam konteks bisnis. Keberhasilan dari beberapa perusahaan atau lembaga yang menggunakan ini yaitu meningkatkan capaian tujuan dan sasarannya, sehingga termasuk kemampuan kompetitif atau keuntungan bisnis melalui ilmu dan teknologi yang sebenarnya banyak memberikan inspiratif positif bagi para pemimpin perusahaan atau lembaga dimanapun mereka berada. Proses bisnis ini tentunya banyak istilah. Sebagai contoh, ERP atau Enterprise Resource Planning yang merupakan satu inovasi teknologi bisnis untuk mengelola sekaligus merealisasikan proses perusahaan, proses organisasi dari tingkat lini produk, departemen, dan ekosistem geografis, yang artinya adalah manajemen bahan baku, perencanaan produksi, manajemen pesanan, laporan, keuangan, dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat berhati-hati karena memang akan memunculkan istilah-istilah kondisi yang menuntut para pelaku bisnis untuk mulai mengenal istilah-istilah yang mungkin cukup asing bagi kita untuk didengar pada saat sekarang ini. Yang mempengaruhi tadi adalah lingkungan hukum politik, kekuatan perusahaan. Jadi kenapa kita bisa sampai ke persoalan hukum politik kalau kita sudah berbicara soal bisnis adalah karena apakah semakin kecil atau semakin menengah itu bisnis, maka akan semakin besar kekuatan hukum politik di lingkungan hukum, dan politik memberikan pengaruh dan dampak pada pilihan yang kita pilih. Pada pelaksanaannya, proses bisnis berjalan dengan kekuatan perusahaan yang pada akhirnya berada dalam suatu kerangka hukum, sehingga faktor ini mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dari perusahaan atau organisasi bisnis yang ada di sekitar. Sedangkan untuk lingkungan politik itu punya peran dalam pembuatan aturan bisnis tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan, dan serta kita mengetahui batas mana yang tidak bisa kita laksanakan, dan undang-undang perlindungan konsumen, dan perlindungan yang lain. Ya, kemudian selanjutnya itu lingkungan sosial budaya yang berhubungan dengan adat istiadat. Karena kita ada di dalam, tentunya dalam berbisnis kita memerlukan tempat yang tentunya tempat tersebut tidak berada di dekat rumah kita, atau mungkin ada berada di dekat rumah kita, yang tentunya kita perlunya adanya sosial dan budaya di daerah masing-masing. Hal ini memiliki nilai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita jika ingin melakukan di suatu tempat, tentunya kita harus mengikuti sosial dan budaya yang ada di sekitar tersebut, sehingga kita tidak bertentangan dengan adat-adat yang ada di sekitaran situ. Baiklah, kita selanjutnya yaitu analisis peluang. Analisis peluang usaha ini memang perlu menjadi pertimbangan yang cukup matang, dan perlu kita memerlukan energi experience. Makanya memang orang-orang yang bergerak di dunia ini akan lebih baik membaca dan lebih banyak melihat menggunakan panca indera untuk memanfaatkan sekaligus memahami peluang-peluang usaha. 1. Bagaimana memahami pasar dan pelanggan? Ada beberapa cara yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama, seorang wirausahawan atau bisnismen mesti mempelajari dan memahami kebutuhan,
mempelajari keinginan dan permintaan masyarakat. Karena kita mempunyai usaha, berarti sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, bukan hanya harapan kita yang belum tentu sama dengan masyarakat secara umum, karena mereka akan menjadi calon konsumen. Yang kedua yaitu seorang wirausaha harus merancang penawaran pasar yang memuaskan sekaligus membangun hubungan pelanggan untuk meningkat nilai seumur hidup pelanggan. Dengan catatannya yaitu seorang wirausahawan mesti punya orientasi yang jelas yang pada hasil dari memahami pasar dalam jangka waktu panjang, yang tentunya kita harus melihat adanya keuntungan, dan jangan hanya juga kita melihat keuntungan jangka pendek, karena jika keuntungan jangka pendek kita akan kemungkinan mengalami kerugian. Selanjutnya itu adanya kebutuhan. Yang ketiga karena adanya keinginan. Yang keempat karena memang diciptakan dari peluang itu, kita muncul kadang-kadang memang masalah yang akan ada. Tentunya masalah-masalah tersebut akan menyusahkan, yang akan merugikan atau menyengsarakan kita. Selanjutnya itu terkait dengan hal ini adalah setiap masalah memerlukan solusi alternatif pemecahan dan jalan keluar yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi yang mampu menawarkannya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika sedikit kita analisis bagaimana peluang itu muncul, mari kita lihat yang pertama yaitu 1. Muncul karena memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar maupun pengembangan. Yang kedua, muncul dari kebutuhan mau tidak mau butuh uang buat orang lain dan sebaliknya. Yang ketiga, peluang muncul dari keinginan yang jelas. Keinginan manusia tanpa batas, maka peluang dari untuk memenuhi keinginan tersebut juga tanpa batas. Jadi pada dasarnya peluang untuk membuka usaha sangat lebar karena keinginan manusia yang tanpa batas. Oleh karena itu kita perlu melakukan yang pertama yaitu berpikir memulai usaha ini, yang merupakan peluang yang muncul karena diciptakan. Ini barangkali perlu energi, perlu pemikiran yang cukup untuk mengambil keputusan dan menjadikannya sebagai sebuah peluang yang muncul, dan bukan saja hanya karena timbul, untuk mengimplementasikan hasil dari pemikiran yang ada sehingga kita bisa menciptakan nilai tambah, dan setiap produk yang dihasilkan dari proses penciptaan tersebut memiliki kreasi dan inovasi yang dapat membuka peluang untuk peluang-peluang yang baru. Yang kedua yaitu menemukan berbagai faktor peluang yang disebabkan muncul karena berbagai hal yang terjadi, sehingga ketika dianalisis secara tepat dan secara benar, kemudian diambil pilihan peluang yang dimanfaatkan, kemudian lingkungan yang sudah rusak dari analisis secara tepat dan baik, ini akan memberikan dampak dan warna yang baik untuk pelaksanaan bisnis yang nantinya kita pilih untuk dilaksanakan. Sekarang coba kita analisis tentang ide dan gagasan wirausaha. Berdasarkan analisis yang tepat, kita sudah menemukan peluang-peluang yang memang sudah dipilih dan ditentukan. Kemudian kita pikirkan lagi ide-ide atau gagasan yang wirausaha yang sudah pas, atau peluang yang sudah kita sebut sebagai entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan produk baru dengan ide baru, kemudian membangun bisnis dengan konsep yang baru. Jadi kalau produk yang kita buat itu sama, berarti itu bukan wirausaha. Kegiatan ini menuntut kreativitas dan kemampuan untuk melihat pola-pola yang sedang tren atau yang sedang berlaku atau yang sedang berkembang, yang lagi menjadi hits, sehingga apa pola-pola ini atau peran ini menjadi pikiran. Jika kita ingin berwirausaha, tidak cukup sebenarnya hanya dengan mengandalkan kreativitas saja dalam membuat sesuatu atau membuat produk. Namun keberhasilan dalam wirausaha juga dikaitkan dengan bagaimana kita dapat bertahan serta kegigihan, ketangguhan dalam melaksanakan usaha. Artinya adalah kemampuan untuk bertahan, tidak bisa karena kondisi kita melihat bahwa itu tidak berjalan atau rugi atau stagnan di tempat, kemudian kita pindah haluan untuk
berhenti. Karena itu perlu dilakukan secara terus-menerus, belajar terus, yang sifatnya kita harus bekerja keras. Sikap atau berpikir menjadi seorang wirausahaan yang tangguh, tidak gampang patah semangat. Kalau gagasan-gagasan dalam struktur bahasa artinya adalah segala sesuatu yang menginspirasi atau yang seorang perilaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah itu dapat menghasilkan satu nilai tambah atau tidak untuk seorang wirausahaan. Gagasan ini menjadi awal penciptaan dari usaha yang mereka lakukan. Sekarang banyak orang yang percaya bahwa gagasan menjadi sebuah kekayaan intelektual seperti hak cipta atau paten. Oleh karena itu, gagasan memiliki nilai yang tinggi. Sebenarnya patut kita contoh dan patut kita lindungi di bawah payung hukum untuk memastikan kreativitas seseorang yang paling mahal itu menjadi sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain, sehingga kita memiliki perbedaan dan tidak memiliki hal-hal yang sama padahal kita sudah menciptakannya, namun ide tersebut diklaim oleh orang lain. Tentunya hal tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang unik lagi ya. Peluang bisnis akan lebih mudah sebenarnya jika kita mampu menangkap ide yang dijadikan peluang dalam berbisnis. Itu muncul pada perbandingan untuk kita sebagai pertimbangan, sebaiknya dituangkan dalam bentuk perbuatan bisnis. Mungkin dalam skala kecil dulu sebelum melakukan bisnis besar. Jadi jangan berpikir bahwa kalau untuk berubah ini tujuannya untuk mengantisipasi persoalan dan risiko yang tidak akan pernah kita duga yang akan muncul akibat kurangnya perhitungan pada hal-hal yang tidak hadir atau tidak terpikirkan oleh kita yang dalam analisis jangka panjang. Mendapat dukungan dari karakteristik yang ada di dalam diri seorang wirausahaan itu adalah kepandaian dan kecerdasan dalam membaca peluang bisnis mereka. Butuh kemahiran dalam mengamati kondisi sekitar yang perlu insting yang kuat, berpikir kreatif, menentukan suatu bisnis apa yang mungkin diminati oleh konsumen lain dan pembawanya. Pendapat dari seorang mengatakan bahwa banyak hal yang menyebabkan usaha mengalami kegagalan, dan beberapa hal yang menyebabkan kegagalan tersebut ialah mewujudkan gagasan. Dalam mewujudkan gagasan tersebut, kita tentunya ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu data dan informasi yang tidak lengkap. Jadi kalau ada kaitannya dengan data dan informasi yang tidak lengkap, berarti antisipasi kita adalah bagaimana dari awal sudah berusaha memikirkan sebaik mungkin untuk mengumpulkan berbagai informasi untuk melengkapi data dan informasi yang kita perlukan terkait dengan bidang usaha. Gerakan yang kita ambil misal yaitu melakukan penelitian dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian menjadi tidak terkendali. Kemudian yaitu kegagalan disebabkan karenanya tidak teliti. Kegagalan ini disebabkan karena kurang meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu kita terlalu cepat percaya, terlalu cepat puas dengan meyakinkan untuk dalam cepat mengambil keputusan. Oleh karena itu kita perlu melatih atau mencari tenaga kerja yang benar-benar ahli untuk hal ini dalam bidangnya. Kemudian yaitu yang ketiga atau yang terakhir yaitu adanya unsur sengaja, di mana ada seseorang yang sengaja memberi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai dampak naiknya perlu kita dikhawatirkan ketika kita mencari staf atau orang-orang dalam usaha kita tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.